Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Ketidaklangsungan ekspresi puisi. Ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi adalah salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dari kata-kata atau baris-barisnya tidak secara langsung dapat dipahami. Majas, simbol, metafora, atau bahasa kiasan lainnya. Pembaca harus menggali lebih dalam untuk menangkap makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyair. Pengganti arti. Penggantian arti atau kiasan adalah penggunaan kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna sebenarnya untuk menciptakan efek tertentu atau menyampaikan ide yang lebih kompleks. Penggantian arti juga meliputi metafora, semila, personifikasi, dan metonimi. Yang pertama, metafora. Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata pembanding, yang berarti bahwa kata-kata tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan kata-kata tersebut tanpa menggunakan kata hubung atau konjungsi. Misalnya seperti bagaikan atau bak. Contohnya, bagus merupakan bintang kelas di kelasnya. Bintang kelas adalah murid pintar. Yang kedua, smell. Smell adalah perbandingan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung, yaitu seperti bak, sebagaimana, ibarat. Tujuannya sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik kepada si pembaca. Contohnya, ia sangat pemalu, wajahnya memerah sebagaimana langit saat senja. Mata bersinar seperti bintang di malam hari. Yang ketiga, personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup, seperti manusia. Majas ini seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu selayaknya yang dilakukan manusia. Contohnya, alam menangis manakala manusia tidak memperdulikannya. Penjelasannya memberikan sifat manusia bahwa alam bisa menangis apabila manusia tidak mau menjaganya dan membiarkannya rusak. Hujan menangis sepanjang malam. Yang keempat, metonimi. Metonimi adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas, label, jenis, dan lainnya yang digunakan sebagai pengganti nama suatu barang atau benda. Contohnya, ayah menikmati kopi kapal api setiap pagi dan sore hari. Kapal api merupakan merek kopi lokal. C. Penyimpangan arti. Dijelaskan oleh Rivaltere tahun 1978 bahwa penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi, atau ironi, ataupun nonsense. Yang pertama, ambiguitas. Ambiguitas dalam puisi terjadi ketika kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi yang mungkin. Penyair sengaja menggunakan ambiguitas untuk menciptakan lapisan makna yang kompleks dan menantang pembaca untuk mempertimbangkan beberapa kemungkinan penafsiran sekaligus. Misalnya, sebuah kata mungkin memiliki makna ganda yang saling melengkapi atau bahkan bertentangan, sehingga memberikan kedalaman dan kekayaan makna pada puisi. Yang kedua, kontradiksi atau ironi. Kontradiksi dalam puisi yang sering muncul dalam bentuk ironi adalah situasi di mana ada ketidaksesuaian antara makna yang diharapkan atau permukaan dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Ironi menciptakan efek kejutan atau perenungan karena makna yang tersirat seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara eksplisit. Yang ketiga, nonsense. Nonsense adalah elemen dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak memiliki arti yang jelas jika dilihat dari perspektif logika atau makna konvensional. Namun dalam konteks puisi, nonsense sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan, suasana hati, atau ide-ide yang dapat dijelaskan secara rasional. Penyimpangan bahasa. Selain penyimpangan arti, dalam puisi juga terdapat penyimpangan bahasa.
Penyair melakukan penyimpangan bahasa dalam puisinya untuk memperkuat daya puisi, mencapai bentuk pengucapan tertentu yang diinginkan, mencapai keselarasan rima, atau merasa bahwa konvensional yang sudah ada tidak dapat menjadi medium yang mampu mengungkapkan perasaan secara tuntas. Berikut 9 penyimpangan bahasa dalam puisi. Yang pertama, penyimpangan leksikal. Kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ngigau, pepintu, leluka. Yang kedua, penyimpangan semantis. Penyimpangan berupa penggunaan kata dalam puisi yang maknanya tidak merujuk pada makna aslinya. Misalnya ketika seorang penyair menggunakan kata langit dalam puisinya, kata langit itu bisa merujuk pada Tuhan atau sesuatu atau seseorang yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Yang ketiga, penyimpangan fonologis. Untuk kepentingan rima, penyair sering melakukan penyimpangan bunyi, misalnya dalam puisi yang berjudul Yang Terampas dan Putus. Chairul Anwar menggunakan kata menggigir untuk menggantikan kata menggigil. Yang keempat, penyimpangan morfologis. Penyair seringkali juga tidak mengindahkan aturan pembentukan kata seperti kutipan puisi balada Sumila karya W.S. Rendra. Bila pucuk bambu ngusapi wajah bulan, ternak rebah dan bunga-bunga napuki paha anaknya. Dalam kutipan puisi tersebut, Rendra menggunakan kata ngusapi dan nepuki yang sebenarnya secara morfologis tidak tepat. Penggunaannya yang tepat adalah mengusapi dan menepuki. Yang kelima, penyimpangan sintaksis. Penyair kerap mengabaikan aturan pola kalimat dalam kaidah bahasa. Misalnya pada puisi Chairul Anwar, Senja di Pelabuhan Kecil. Pada penggalan ini, kata tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita tiang serta temali. Pada kutipan puisi ini, Chairul menggunakan frase ini kali yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan yang tepat seharusnya kali ini. Yang keenam, penggunaan dialek. Terkadang penyair merasa bahasa Indonesia tidak mampu mewakili perasaannya secara tuntas, yang membuat penyair itu terpaksa menggunakan kosakata bahasa daerahnya untuk mengungkapkan suatu perasaan atau emosi tertentu. Misalnya puisi Wiji Tukul, nyanyian Abang Becak. Pada panggalan jika harga minyak mudak, Simbok semakin ajik berkelahi sama bapak. Yang ketujuh, penggunaan register. Penyair seringkali menggunakan ragam bahasa atau istilah yang digunakan kelompok profesi tertentu dalam masyarakat. Hal ini untuk menguatkan latar puisi yang temanya berkaitan dengan profesi tertentu. Contohnya istilah angguk balam yang digunakan untuk orang yang jika dinasihati seolah paham dengan selalu mengangguk-angguk kepalanya. Yang kedelapan, penyimpangan historis. Bentuk penyimpangan yang menggunakan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari seperti kata jenawi, ripu, bonda, dewangga, lampus, dan sebagainya. Contohnya nyanyi sunyi karya Amir Hamzah yang menggunakan kata lampus. Yang kesembilan, penyimpangan grafologis. Penyimpangan yang tidak digunakan tanda baca atau penggunaan huruf kapital sebagaimana mestinya. Penyimpangan ini sering kali ditemukan dalam puisi-puisi Afrizal. Penciptaan arti. Penciptaan arti ditandai dengan penulisan puisi yang secara lingual tidak memiliki makna yang jelas, namun ketika ditafsirkan secara keseluruhan ternyata memiliki makna yang mendalam. Penafsiran puisi dapat menciptakan makna yang baru berdasarkan beberapa hal, yaitu tipografi, enjambemen, rima, homolog. Yang pertama, tipografi. Tipografi dalam puisi adalah seni atau teknik penataan huruf, kata, atau baris dalam sebuah puisi. Tipografi dapat mencakup berbagai elemen seperti pengaturan spasi, pemilihan jenis huruf, penggunaan format yang tidak konvensional, penataan khusus yang memperkuat tema atau nuansa tertentu dalam puisi. Tujuannya untuk memberikan pengaruh tambahan pada makna atau ekspresi keseluruhan. Sederhananya, tipografi adalah cara penyair menggambarkan dengan kata-kata, menciptakan visualisasi yang unik dan menarik. Yang kedua, enjambemen.
dalam puisi adalah suatu teknik di mana kalimat atau frasa dalam sebuah baris puisi tidak selesai, melainkan dilanjutkan ke baris berikutnya. Sederhananya, enjambemen adalah lompatan sintaksis dari satu baris ke baris berikutnya. Yang ketiga, rima. Rima berwujud pengulangan konsonan dalam puisi. Terdapat rima pada vokal A sebagai contoh bait dalam sajak puisi berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang, karya W.S. Reda. Tetaplah korban tahan atau umpan, seluruh rambut putihnya ia pungut perlahan, sujud ia duhai betapa topan kau tak sopan, ia sembeli kenangan dan harapan. Yang keempat, homolog. Homolog dalam puisi adalah ketika penyair menggunakan teks kata yang mirip atau memiliki kesamaan tertentu, baik makna maupun bunyi, untuk menciptakan pola, ritme, atau bentuk untuk memperkuat tema tertentu. Contohnya dalam puisi yang menggunakan kata-kata dengan bunyi serupa seperti rindu dan sendu. Kedua kata ini bukan hanya mirip secara bunyi, tapi juga memiliki keterkaitan makna yang memperkuat tema perasaan dalam puisi. Latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya, pemahaman puisi tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dan budaya penyair. Unsur-unsur seperti tokoh, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat tergambar dalam puisi, dan dengan pemahaman latar belakang ini, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah sajak, maka dianalisis struktur intriksinya atau secara struktural dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, kemudian dengan intertekstualitas. Dengan ini, analisis tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial budaya. Yang pertama, analisis intertekstual puisi. Analisis intertekstual adalah pendekatan yang memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks lain, atau proses menghubungkan teks dari masa lalu ke masa kini. Tujuan interteks adalah memberikan makna secara penuh pada karya, agar karya sastra yang memiliki kaitan dengan unsur kesejahteraannya menjadi lebih lengkap untuk memberikan maknanya.